Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ruby dari Daily Online. Kali ini aku akan menjelaskan soal setting data di sini. Nah, aku akan menjelaskan fungsi-fungsi dari setting data yang ada di sini. Pertama-tama aku menjelaskan dari ini ya, setting judul ya. Di sini setting judul dan deskripsi fungsinya untuk menambahkan awalan atau akhiran pada judul maupun deskripsi. Misalkan ini ya, ini kan ada 3 opsi nih, off, on, dan acak nih. Kalau ini semua kalau off, itu berarti dia nggak akan berfungsi sama sekali, jadi dia mati fungsinya. Misalkan saya on kan ini, saya tulis pertama, misalkan itu. Terus ini akhir, misalkan ya. Sama juga, di deskripsi juga sama. Misalkan ini awalan deskripsi. Ini akhiran deskripsi. Misalkan seperti itu. Lalu di sini, oke, ini langsung aja kita tes dulu biar nggak bingung. Ini kan tulisannya masih biasa ya, Adina Kartigan ini ya. Kita convert. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul ya, ini ya. Pertama dan akhir. Pertama, akhir ya kan. Lalu di deskripsi juga sama nih, ada kata-kata pertama gitu kan. Lalu di belakang ada kata-kata, ini akhiran deskripsi gitu. Nah, lalu untuk yang acak ini fungsinya untuk mengacak awalan dan akhiran, tapi bukan dari satu kata doang. Teman-teman bisa ke sini untuk yang acak, teman-teman ke kamus. Nah, di sini ada spin judul nih. Misalkan aku bikin acak ya, pertama, ketiga, keempat, misalkan ya. Akhiran 1, akhiran 2, akhiran 3, akhiran 4, misalkan seperti itu. Jadi nanti ketika aku acak, kita mulai tes. Kalau yang deskripsi nggak ada ya, cuma hanya untuk judul aja. Kita coba. Nah, ini kita cek di sini ya. Pertama, ketiga, kedua, ya kan. Belakangnya juga dia mengikuti 4, 1, 1, 2, 4. Ini semuanya beneran murni acak ya. Jadi nggak tahu nih nanti seperti apa. Oke. Aku offkan dulu. Offkan aja. Kalau off nanti dia akan mati. Nah, lalu fungsi di sini setting capital judul, dia akan membuat tulisan tadi ini menjadi otomatis kapital judulnya. Kapital semua nanti. Tapi kalau mau dibuat sama seperti ini, bisa dimatikan aja. Kalau saya sih sukanya kapital ya. Nah, fungsi ini, varian di deskripsi adalah menampilkan ini teman-teman. Varian yang ada di ini, varian ini di deskripsi. Misalkan ini ya. Nih, ini awalan dari kaki XL, navi XL. Ini kan, ini kalau mau ditampilkan seperti ini harus diaktifkan. Harus ke sini diaktifkan. Mana ya? Bentar. Ini di on kan. Kalau ini di off kan, tadi dia nggak akan tampil. Dia nggak akan tampil yang di situ tadi.
Bentar, ini harus di-on-kan ya tadi ya. Lalu kata-kata untuk varian dan tanda ini mengikutin ya. Jadi nanti kata-kata tuh yang ini loh. Ini awalan deskripsi lah. Ini defaultnya seperti ini. Bukan ini. Yang ini varian. Varian ini kata-kata varian. Lalu untuk listnya seperti ini bisa diubah nanti mengikuti ya. Misalkan ini aku off, ya kan. Lalu aku convert ulang, dia akan hilang, nggak akan masuk lagi. Jadi setiap kita oke, ini dia akan hilang, ya kan, hilang. Jadi nanti setiap kita ngubah setting data, kita harus convert ulang ya, karena kalau nggak gitu nggak akan berubah, dia masih ngikut settingan yang lama gitu. Oke. Tapi kalau mau diaktifkan, di-on-kan aja sih. AutoCAD judul dan deskripsi sudah tahu ya. Jadi kalau ini tadi saat kita membuat awalan akhiran itu kadang kita melebihin batas ketentuan jumlah karakter ya di marketplace. Misalnya ini tuh. Ini dia sudah melebihi nih. Cek. Deskripsi terlalu panjang nah ya. Deskripsi Tokopedia itu di sini maksimal karakternya adalah 2000 kata nih. Nah, di sini dia terlalu panjang. Kalau teman-teman nggak mau ribet memperbaiki satu-satu, ini AutoCAD judul dan deskripsinya bisa teman-teman aktifkan. Oke. Kontak Instagram ini nanti buat ini ya, IG Imacross ini. Tulis aja misalkan hubungi atau nomor WA gitu kan ya. Lalu di sini opsi judul di awal deskripsi ini, nah ini fungsinya untuk menambahkan judul yang ada di sini ke sini diulang lagi, ya kan? Nih dia terulang di depan. Kalau nggak mau diulang ya dimatikan aja, ya kan? Dia ada di awal gitu. Kalau nggak mau dimatikan aja. Nah nanti ini ya. Lalu SKU Jakmol di deskripsi juga sama. Ini hanya untuk Jakmol ya. Jadi kalau misalkan saya sumber datanya Shopee ini nggak berpengaruh. Tapi kalau sumber datanya Jakmol, nanti dia akan tampil di sini teman-teman di deskripsi. Ya. Lalu apa lagi ya? Udah ya. Oke ke sini. Di sini adalah setting keuntungan. Di sini kita akan setting markup harga itu di sini. Untuk settingnya sudah cukup lengkap ya. Jadi misalkan teman-teman nggak mau markup sama sekali, ya udah biarin aja ini off, dia nggak akan markup. Tapi kalau mau markup ada dua pilihan, persentase atau custom. Kalau persentase itu dia akan memarkup semua produk itu secara general, artinya semua dianggap sama. Misalkan ini bentar. Harganya nih, harganya 55.000 ya, dan sampai segini kita mau markup semuanya 10% nih, atau 20% atau 30%. Nah, teman-teman isi aja di sini. Angkanya aja 10, 20 atau 30 gitu. Tapi kalau teman-teman mau markupnya berdasarkan custom per harga, misalkan ini dari harga 0 sampai harga 100.000 aku mau ngasih persentase 20% nih. Ya udah, teman-teman pilih yang ini. Custom ini. Lalu ini 100.000 sampai 250.000, 250 sampai 500 dan seterusnya. Ini bisa diubah-ubah dan teman-teman ubah-ubah aja. Misalkan ini ya, aku ubah 300.000. Nah, jadi sesuai keinginan aja. Ini ada 10 slot ya sampai sini nanti 10.
untuk area yang bisa diubah itu yang area warna hijau muda ini ya. Lalu untuk custom sendiri dia ada dua settingan. Pertama persentase ya. Kedua rupiah. Jadi kalau mau ngasih keuntungan berdasarkan range itu bisa dengan rupiah juga nih. Nah nanti teman-teman misalkan 0 sampai 100.000 mau tambah 5.000 gitu kan. Lalu 100 sampai 10.000. Nah itu bebas. Sorry. Nah kalau aku sukanya masih persen, tapi selera aja. Lalu untuk biaya tambahan, nah biaya tambahan ini bersifat akhir. Jadi setelah kita menghitung ini, nanti ini akan ditambahkan di akhir. Biasanya kalau teman-teman dropship di tempat-tempat supplier tertentu kayak misalkan di Jakmall itu ada biaya tambahan. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini nih. Jadi ini biaya di luar keuntungan. Misalkan seperti ini. Nah, nanti misalkan aku mau persentasenya umum nih ya, yang ini kan harga tadi dikalikan 30%, ditambah ini nanti biaya tambahan. Nah, ini ada opsi pembulatan biar nanti harganya lebih rapi. Kalau mau diaktifkan bisa pilih ratusan atau ribuan ya. Lalu nanti di sini ada opsi untuk pembulatannya mau ke atas atau ke bawah gitu ya. Lalu untuk data tambahan, ini data tambahan berlaku untuk beberapa settingan template ya. Contoh jumlah stok ini dia nanti nggak berlaku sih untuk yang apa ya, kayak Tokopedia gini kan dia nggak ada. Oh ada ya. Nah ini kalau mau diisi ini dia akan berubah lah nanti. Tapi kalau nggak mau dikosongin nggak apa-apa, dia nanti akan mengikuti jumlah stok yang ada di sini di data Exxon gitu. Tapi kalau mau diisi misalkan 30 nih, jadi nanti semua stok akan sama ya. Oh nanti stoknya mau diacak, misalkan ini kalau di on dia akan ngambil data dari sini, bukan dari sini. Misalkan aku mau acak stoknya nih dari angka 10 sampai 30 ya. Ini aku coba ya, kita tes dulu. Nanti stoknya oke. Nah kita ke sini, nah kan dia akan acak di bawah 30 ya kan. Nah, ini berlaku untuk beberapa yang ada stoknya sih, kayak misalkan Shopee ini ada stoknya juga sih. Kita contohnya Topet aja. Oke, kalau mau dimatikan off, nanti akan ngambil dari sini. Etalase Tokopedia ini sudah tahu ya. Jadi ini nanti misalkan teman-teman mau pakai Tokopedia, kan dia harus ngisi tuh etalasenya. Nah, etalase Tokopedia itu nggak bisa disamain sama etalase yang dulu. Kalau dulu kan bebas ya. Ini dia 0 karena kita belum setting di sini. Nah, settingnya ini etalase kita dapat dari template Tokopedia yang kita download, karena nanti kalau per toko itu beda-beda ya. Ini ada notnya di sini diisi dengan kode etalase dari toko masing-masing. Lihat pada hasil download template. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan punya banyak etalase dan mau per kategori, bisa juga dari sini teman-teman ke kamus ya. Nah ini misalkan fashion wanita, ini teman-teman mau kasih etalase apa gitu kan, tulis saja misalkan kodenya kan saya nggak tahu nih karena kodenya masing-masing. Nanti diisi di sini. Nanti otomatis menyesuaikan. Tapi kalau mau dibuat sama ya satu aja di sini. Kondisi barang ya ini opsinya ada 2 aja, baru atau bekas. Biasanya baru sih kan kita dropship ya. Lapak pengiriman Shopee normalnya sih 2. Kalau mau PO ya tulis aja. Lebih dari berapa ya? 7 kayaknya. Pre-order Topet juga sama, ini ada ya atau tidak. Namanya nanti ditentukan berapa. Asuransi Bukalapak pilih aja di sini ya atau tidak. Opsi varian
Shopee. Oke, ini untuk template nama ya. Misalkan gini. Nah, ini ada tulisannya kan. Opsi ini berlaku untuk template nama. Misalkan ini aku on ya. Kita tes bedanya seperti apa. Oke. Nah, kalau di Shopee varian yang template lama tuh dia ke samping, ya kan? Ini dia ke samping. Mulai dari sini ini varian. Tapi kalau kita off kan, jadi dia nggak mau nih, kita nggak mau ada varian ribet misalkan seperti itu, off kan aja gitu. Kita convert ulang. Oke, nanti, nah hilang kan di sini hilang. Jadi dia anggapannya cuma nggak ada variannya, single produk aja di sini gitu. Tapi kalau di Shopee selama bisa varian mah saya varian aja sih. Ini aku selalu on kan kalau aku ya. Nah, ini nama SKU baru itu buat Shopee baru. Biasanya kan ada varian, ada SKU-nya tuh. Nah, kata-katanya bisa di setting di sini, di custom lah. Kalau saya tulis gini aja nggak apa-apa sih. Ya, kalau mau diubah juga sama bebas, misalkan bebas gitu juga nggak apa-apa. Nah, ini setting lainnya. Nah, ini cuma untuk tambahan aja ya. Info kategori kosong itu misalkan saat kita mau convert, misalkan di sini, ini kan kita dapat kategori dari Exxon kan ya, ID kategorinya ya kan. Nih, ya kan ID kategori Tokopedia, misalnya itu kan. Bentar, aku tampilin dulu. Mana ya? Nah, ini kebetulan ini terisi semua nih. Nanti kalau dia kosong, nanti di ID kategorinya di sini pesannya kosong nanti. Ya, ini cuma informasi aja. Jadi settingannya ada di situ tadi. Nah, ini acak gambar ini mulai lagi. Acak gambar. Ini kalau teman-teman mau mengacak urutan gambar yang ada di sini, ya, maka aktifin aja yang di sini. Dia beneran acak, jadi nggak tahu nih nanti urutannya yang mana. Ya, bisa di on atau di off kan. Ini di off kan aja sih kalau nggak mau diacak. Nah, tapi kalau mau diacak, ya udah. Lalu teman-teman mau nih misalkan aku mau diacak nih, tapi yang urutan awal harus gambar kedua atau gambar pertama. Ya udah ditulis saja 1 atau 2 sesuai selera. Ini misalkan mau acak urutan gambarnya yang awal itu nggak mau diubah, gitu kan? Ya udah nih di on kan. Tapi ini nggak boleh angka 1. Ya boleh sih angka 1, tapi nanti dia nggak ngefek kan. Jadi urutan gambar awalnya itu nanti tetap jadi angka 1 sih nanti ya. Kalau ini off, baru dia bisa bebas. Gitu. Lalu Bukalapak nih gua ini untuk tambahan aja opsi on off-nya. Nah, nanti ada di sini kan. Aduh, salah pencet. Nih, Bukalapak. Kan di sini ada opsi nego atau enggaknya kan. Oh, ini untuk yang BL uploader Exxon kayaknya. Ini nih, yang ini. Mana ya? Ini nego kan. False tidak, karena tadi kita jadinya tidak. Off kan ya di sini. Quantity export per file ini untuk Tokopedia dan Shopee aja. Tokopedia-nya untuk yang Tokopedia ini dan Shopee-nya untuk yang Shopee lama. Misalkan aku mau ekspor pecah filenya per 150, ini untuk Tokopedia ya. Jadi ini misalkan datanya ada 200, ketika kita ekspor, salah klik. Ketika kita ekspor,
Nah, itu nanti akan jadi dua file, 150 dan 50. Jadi, dia akan memecah per 150 karena ketentuannya di Topet seperti ini dan kita settingnya harus sama gitu. Tapi kalau misalkan enggak mau dipecah, ya udah dikosongin aja. Mana tadi? Ini dikosongin aja. Atau dibuat gede berapa juga nggak apa-apa sih. Best. Nama toko vendor. Oke, ini jadi kalau teman-teman yang pernah klaim as vendor itu tools gratis ya, bonus. Itu fungsinya untuk menyimpan data dan untuk mencari data berdasarkan nomor toko. Misalkan ini toko data ini, aku tuh mau upload ke toko yang A gitu kan. Misalkan toko A gitu. Ya udah nanti biar aku nggak ribet nyarinya, aku tulis nih di sini. Toko A. Ya, nanti ketika aku mau ekspor ke as vendor data tadi, nah seperti ini toko A. Nanti data ini bisa dipindahkan ke tools as vendor dengan cara ekspor. Pastinya expandernya harus terbuka dulu sih gitu. Lalu IG email cross format ribuan. Ini nanti untuk settingan di IG email cross ini ya. Jangan dulu ya. Oke. Jadi nanti angkanya bisa jadi ribuan gitu kan. Maksudnya ribuan itu ada titik-titiknya gitu. Oke. Apalagi ya? Oke, sudah. Oh ini. Masih banyak banget. Oke, ekspedisi ini biasa aja ya. Ekspedisi kita on off kan aja sesuai kebutuhan. Aku kasih contoh, ini sama aja si Shopee sama si PL. Saya kasih contoh PL aja ya. Jadi kalau PL ini, kalau ini settingannya on off gitu, nanti kalau contoh yang di PL kayak gini. Nah, ini ekspedisi kan. Ini yang aktif 3, CNE ya 3. Tapi kalau aku mau aktifin CNE yes-nya aja, misalkan aku mati ini off. Jadi ini cuma satu doang ya. Kita tes, kita convert ulang. Oke. Nah, kita cek di sini. Nah, cuma CNE aja, yaitu yes. Seperti ini. Lalu apa lagi? Oke, ini tambahan aja untuk Lazada. Diskon harga awal, ya kan? Diskon harga itu mau diisi berapa gitu, tapi dalam bentuk persen ya. 10%, 20%. Nah, ini ada tanggal awal akhir itu tanggal akhirnya awal promosi sampai akhir promosi. Ini sesuai template Lazada sih. Misalkan aku tes dulu deh. Convert Lazada. Nah, kita cek di sini. Nah ya, ini kan ada tuh harga diskon. Nah ini tadi kan saya isinya nih diskon 20% kan. Nah ini 20%-nya berarti potongannya itu tadi. Ini potongan 20% dari ini diskon jadi seperti ini. Nah, diskonnya tanggalnya sesuai ini, tanggal 1 sampai tanggal 10. Ikutin yang ada di setting data. Panjang, lebar, tinggi ya ini menentukan aja. Nanti ada di sini juga nanti yang paling kanan. Ini kan ada PLT-nya ini panjangnya berapa ya? Aku sih 1082 ini bebas. Ikutin aja. Nah, oke. Udah semuanya. Udah. Nah, ini ada settingan terakhir. Misalkan kita nanti mau ubah versi ke 1.8 kan. Nah, itu kalau teman-teman nggak mau manual ngisinya, itu teman-teman bisa backup dulu. Bisa backup export setting ya. Backup.
Nah, nanti setelah itu kalau teman-teman misalkan aku buka S baru, kan nanti kan dia kosong nih. Contohnya aku hapus ya. Ini aku hapus, misalkan aku hapus. Anggap aja ini baru kan. Baru. Nah, nanti kita tinggal import aja di sini. Import backupnya tadi. Nah, ini namanya config. Confignya sesuai tanggal kita bikin ya. Kita import aja. Nanti semua settingan kita nggak hilang sih. Jadi balik lagi. Ya kan? Dia kembali lagi. Seperti itu. Jadi nggak usah ribet-ribet ngulang dari awal gitu. Kalau Lazada ini cuma shortcut aja ya. Jadi kalau misalkan mau scroll gitu, kita klik aja nanti dia ke sini. Dah, itu aja sih. Oke, sekian tutorial kali ini. Kalau teman-teman masih bingung, perlu ditanyakan, tanya aja ke saya. Bisa chat atau tanya di grup support. Oke, sekian. Terima kasih.